Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah hari ini sudah masuk semuanya? Sudah. Tidak ada yang absen ya. Kesepakatan kelas kita yaitu seperti biasa, cek kerapian dan cek kebersihan. Minta tolong di bawahnya yang ada sampah dicek satu persatu. Kalau sudah, silakan semua siswa berdiri cek kerapian. Oke, sudah. Silakan, terima kasih. Duduk semuanya kembali. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pertemuan sebelumnya yaitu sudah belajar tentang bilangan bulat dan bilangan desimal, ada lagi, dan membandingkan dua bilangan. Itu tujuan selain pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita belajar yaitu nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari menyelesaikan masalah itu. Untuk pertama kali, mari kita berdoa. Minta tolong ketua kelas berdoa. Satu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pada Pak Guru. Selamat pagi. Sebelum kita memulai, tadi sudah saya sampaikan sedikit, yaitu tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Gitu ya. Sebelumnya, tadi sudah dibentuk Pak Bagus kelompok, kita ice breaking terlebih dahulu. Kalian saksikan, nanti kalian tebak ice breaking-nya. Perhatikan gambar dan gurunya ya. Kalian sudah siap apa belum nih? Kalau sudah, yuk kita langsung mulai. Kita kecil petak. Kalau dikasih clue seperti ini, kira-kira hewan apa yang ada dalam pikiran kalian? Coba tebak dalam 10 detik. Ada yang bisa menjawab? Saya. Bapak? Ya. Kita buktikan di video ini. Nah, kalian jawab apa? Kalau kalian jawab udang, selamat. Betul ya, tepuk tangan. Apa tuh? Satu saja. Ya, kamu enggak? Sapi. Kita cek. S itu E ini dihapus, berarti tinggal S. Berarti jawabannya sapi. Untung kaki 1000. Coba. Ya, betul banget. Kaki 1000. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian, tangan beri. Oke, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kelompoknya sudah saya bagi secara heterogen kemarin. Nanti kalian saksikan videonya pembelajaran. Terus nanti kalian boleh sambil melihat buku paket. Nanti LKPD-nya Pak Bagus bagi. Nanti ada juga yang boleh menggunakan dengan HP. Tapi saksikan dulu video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalian perhatikan video pembelajaran. Hai Sobat Prima yang bisa, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan sudah pernah kita pelajari pada waktu di sekolah dasar. Namun, kadang terjadi kesalahan dalam perhitungan tersebut. Sebagai contoh, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/4. Ini menjadi
dengan cara menjadikan pemanggilan dan pemanggilan dan cara ini tidak tepat. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Menjumlahkan pecahan dengan cara ini adalah cara yang salah. Dapat kita lihat di gambar ini. Gambar yang pertama kita ibaratkan 1/2. Lalu gambar yang kedua kita ibaratkan 1/2 juga. Jika digabungkan keduanya maka akan menjadi 1/10 panggal yang utuh. Atau pecahannya dinyatakan dengan 2/2. Lalu bagaimanakah cara yang tepat untuk menghitung pecahan? Sobat Prima bisa agar lebih mudah dalam mempelajari penjumlahan bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Mari kita selesaikan penjumlahan 2 pecahan ini dengan gambar-gambar. Contoh pertama adalah 2/4 ditambah 1/4. Dan soal ini dapat kita cermati maka menjadi sama yaitu 4. Jika dinyatakan dalam gambar maka akan menjadi seperti ini. Ini 2/4, artinya kita akan mengasih 2 bagian yang ada. Kemudian di sini 1/4. 1/4 kita kasih. Jadi ada berapa bagian di sini? Ada 3, yaitu 3 atas dan 1 yang ada di bagian bawah. Maka 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Contoh yang kedua, 3/6 ditambah 2/6. Kemudian berapa ya? Perhatikan, 3/6. Artinya kita akan mengasih 3 bagian. Kemudian 2/6 kita lanjutkan. 2 bagian kita kasih. Maka kita akan menambahkan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan kebalikannya sendiri. Itu dengan syarat penyebutnya sudah Ternyata hasilnya sama. adalah 5 bagian yang diakhir per 5. Dari kedua contoh soal tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Penjumlahan pecahan-pecahan dengan penyebut sama akan menghasilkan suatu pecahan yang pemilihannya merupakan hasil penjumlahan pemilihan dari masing-masing pecahan tersebut. Sedangkan penyebutnya tetap atau tidak dijumlahkan. Bagaimana dengan pengurangan pada bilangan pecahan dengan penyebut sama? Pengurangan pada bilangan pecahan yang penyebutnya sama, caranya sama seperti dengan penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut sama, yaitu seperti ini. A per X dikurangi B per X dikurangi C per X sama dengan A dikurangi B dikurangi C dan yang atasnya A dikurangi B dikurangi C per X. Itu penyebutnya. Penyebutnya adalah X. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita ambil contoh 2/3 ditambah dengan 1/4. Dan soal ini penyebutnya berbeda yaitu 3 dan 4. Jika dinyatakan dalam gambar maka akan menjadi seperti ini. Pecahan berapakah tepatnya yang ditunjukkan oleh gambar ini? Dengan gambar seperti itu kita mungkin sulit mengidentifikasikannya. Sekarang kita coba menghubungnya dengan menjadi masing-masing lingkaran ini menjadi 12 bagian. Perhatikan, untuk pecahan 2/3 ini lingkarannya kita ubah menjadi per 12. Nah di sini menjadi 8/12. Sedangkan untuk pecahan yang 1/4 lingkarannya kita ubah menjadi per 12. Pecahannya menjadi 3/12. Kemudian kita akan menjumlahkan nih. Perhatikan, 8/12 itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 2. Jadi di bagian sini kita aktif. Kemudian 3/12 kita hitung mulai dari 1 dan 2. Jadi ketika gambar itu dijadikan 1, maka bagian yang diarsip itu adalah bagian ini. Maka 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Dari contoh ini didapat kesimpulan bahwa menjumlahkan pecahan-pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan itu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Bagaimana dengan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda? Ya, sama dengan penjumlahan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Tentukan KPK dari penyebut-penyebutnya, ubah masing-masing pecahannya menjadi pecahan nilai yang penyebutnya merupakan KPK-nya. Lakukan operasi pengurangan pada bilangan.
Bagian 1/3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka ini dikalikan, kemudian yang ini ditambah. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 adalah 6, ditambah 1, jadi ini 7/3. Ditambah 3/4. Sekarang kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 itu kan 12. Kemudian perhatikan, 3 menjadi 12 itu dikali 4. Maka yang atas ini juga harus dikali 4. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Kemudian 4 menjadi 12 itu dikali 3. Maka atasnya ini juga harus dikalikan 3. Hasilnya 9. 28 ditambah 9 hasilnya adalah 37/12. Lalu kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Kita dapatkan 3, 1 per soal kedua, kali ini soal pengurangan. 2/15 dikurangi 1/2. KPK dari 15 dan 2. KPK dari 15 dan 2 itu berapa sih? 30. Jadi kita jadikan penyebutnya menjadi per 30. Kemudian di sini 15 jadi 30 dan 2. Maka pemilihannya dikalikan 2 juga. Jadi kemudian ini 2 jadi 30 dikali 15. Jadi untuk yang ini adalah 15. Sekarang kita lihat nih pemilihannya. 4 dikurangi 15 itu berapa? Hasilnya negatif 11 per 30. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jangan lupa tonton video lainnya dari Imani ya. Bye. Oke, itu tadi penjelasan sedikit penjumlahan dan pengurangan tentang pecahan. Ada yang ditanyakan tentang pecahan? Ya, kamu Mas. Apakah penjumlahan dan pengurangan harus disamakan terlebih dahulu? Harus disamakan tidak? Harus. Jadi jawabannya harus disamakan. Penyebutnya dengan cara KPK, dari KPK-nya. Terus nanti misalkan dia ada satu campuran dan satu pecahan biasa, maka yang campuran itu dirubah ke pecahan biasa biar sama. Baru nanti dilihat penyebutnya, kalau penyebutnya sudah sama di video tadi, itu kan yang pembilangnya langsung dijumlahkan. Tapi kalau belum sama, maka dicari KPK-nya biar sama. Tuh. Itu tentang pertanyaan penjumlahan dan pengurangan. Sebelum tak lanjut lagi ke materi, Pak Bagus pengen ngecek ke konsentrasi kalian. Selamat pagi. Satu kali lagi. Selamat pagi. Oke, tak lanjutkan dari saya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Pertemuan sebelumnya sudah saya ajari yaitu mengkonversi pecahan desimal ke biasa. Misalkan Pak Bagus punya 1,2 dirubah ke pecahan biasa menjadi 12/10. Nah, 1,22 menjadi 1,111 menjadi Oke, berarti dilihat angka di belakang koma. Tuh. Terus Pak di situ menjumlahkan dan pengurangan. Sama caranya. Seperti bersusun seperti ini, misalkan 1,2 ditambah 2,3 sama dengan berapa? Cara di SD sudah pernah. Minggu kemarin juga saya pernah ajari 1,2, komanya itu diluruskan, berarti 2,3. Tinggal gini ditambah. Kalau
aturannya misal di sini kurang, berarti di sini juga kurang. Karena di sini tambah, Pak Bagus juga tambah. Caranya sama. Berarti tinggal dijumlahkan, yaitu 5. Ini kan koma nih sini ya, 3. Berarti jawabannya adalah 3,5. Pak, satu kali lagi, misalkan 4,23 dikurangi 1,1. Hasilnya berarti di cara bersusun yaitu 4,23, 1,1 berarti satunya di sini, satunya di sini. Dikurang. 3-nya di sini tidak ada berarti 3, 2 kurangi 1, 1 komanya di sini berarti jawabannya di sini. Tuh. Ini untuk pecahan desimal tambahan sedikit dari Pak Bagus. Ya, ada yang bertanya lagi tentang pecahan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bagikan LKPD-nya sesuai kelompok. Perhatikan sebentar sebelum kalian mengerjakan. Nanti kalian boleh mengerjakannya itu berdiskusi dengan kelompoknya dan sudah disediakan Pak Bagus. Terus nanti juga boleh menggunakan HP. Ini tak bagian kelompok HP-nya. Siapa? Silakan diambil HP-nya. Ya, diambil. Nanti dibuat untuk mencari di Google atau di YouTube. Nah, ambil. Sampun ya. Kalian duduk terlebih dahulu, saya terangkan cara mengerjakannya. Untuk LKPD yang kalian terima itu, kalian perhatikan. Nanti di halaman pertama, di situ sudah ada penjumlahan dengan penyebutnya yang sama. Berarti yang jika semangka yang dimakan Ahmad dan Dedi itu berapa? Nanti kalian tulis hasilnya di situ yang ada titik-titiknya. Terus halaman berikutnya. Di situ ada selesaikanlah dengan permodelan. Yang titik-titik B 3/4 ditambah 2/5/3 itu kalian rubah ke pecahan biasa. Terlebih dahulu, nanti yang titik-titik kalian isi. Paham? Paham. Terus, nah, untuk yang penjumlahan, di situ ada 3 soal, kalian nanti selesaikan secara berkelompok. Yang pertama yaitu A, B, C. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan tadi sama, yang sudah dijelaskan di depan. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurangi. Terus halaman 4, terakhir LKPD, yang titik-titik itu juga diisi. Paham ya? Terus ada juga soalnya, berarti total soalnya ada 6. Itu kalian kerjakan, diberi waktu Pak Bagus 15 menit. Ya, nah 15 menit, silakan dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi, boleh menggunakan HP dan buku paket yang sudah disediakan Pak Bagus. Silakan mulai dari sekarang. Kita kan semangka Ahmad jadi dia tulis 3/5. Ini hasilnya piro. Karena penyebutnya tidak sama, maka disamakan cari KPK. Boleh. Yang A sudah, ABC sudah, penjumlahan. 6 dibagi 2 kan 3. 3 kali 1 3, benar. 6 bagi 3 untuk 6 2 kali 2 tulis ini 4. Kan penyebutnya dia sama itu. Berarti dijumlahkan. Sini. Ini pemahaman kalian ya. Ini kan sudah. Nah, ini
ini nanti disamakan penyebutnya, tapi tugas pokoknya adalah halaman ini. Ini kan belum sama, berarti disamakan dulu penyebutnya. Dengan dicari KPK-nya. Nah, contohkan nih. 2 dan 3 kan dibuat Pak Bagus 6 ya. 6 dibagi 2 dapat 3. 3 kali 1. 6 bagi 3 dapat kali 2. 4. Ini ditambah. Ini dikurang, berarti sini kurang, jangan ditambah. Ini sudah sama. Ya sudah, ini jawabannya gini. 6. 3 tambah 4. Jadi fokusnya kalian mengerjakan ABC karo ABC. Misalkan kalian nanti kebagian, ini pemahaman kalian tadi. Tapi fokus di sini saja. Ya. Nah, ini sudah sama tuh. Dan ini sama kan 6 tambah 3 piro? 9 dikurangi 4. Karena sudah sama, Pak, ya. Piro 9 kurangi 4. Berarti 15. Ya, B, C, B dan C diselesaikan sama-sama. Boleh pakai HP. Sudah? Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita ice breaking lagi sebenarnya. Tayang. Jawabannya kita cek. Ada yang bisa jawab nggak nih? Ya, ini adalah Kamboja. Ya, cukup. Kita kembali setelah ice breaking, kita kembali ke presentasi ya. Untuk nomor 1, presentasi kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil dari soal kami. Ya, yang keras. Nomor 1 A. A. 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. 7/6. Jawaban yang A, betul? Berapa Anda? 8/6. Coba lihat. Salah, Pak. Kita salah, Pak. Oke. 7/6. Yuk lanjut nomor 2. Gak apa-apa, nomor 2. Keras sedikit. 2/5 ditambah 4 Yang lain perhatikan. sama dengan 27/5 ditambah 9/5 sama dengan 36/5. Betul? 36/5. Setuju? Beda berapa, Nduk? 19/5. Sudah sampun? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk yang kurang pas, nanti silahkan dibenari, ya. Per kelompok. Kelompok selanjutnya, kelompok Ahmad Tayeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing keras nggak apa-apa. Yang B saja. Kami dari kelompok 4 ingin jawab 2 yang B. Ya. 5 3/4 dikurangi 2 1/3 sama dengan 2 3/4 dikurangi 7/3 sama dengan 69/12 dikurangi 28/12 sama dengan 41/12. Berapa? 41/12. 41/12. Betul? Putri berapa? 48/12. Tuh. Ya, nanti dibenahi ya di sana ya. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 4. Untuk penjumlahan pengurangan, kalau penyebutnya belum sama, itu kita samakan. Kalau sudah sama, Pak, kita operasikan.
Tuh, oke. Silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya ke depan semuanya. Setiap kelompok. Kumpulkan di sini. Sampun? Ada penjumlahan tentang penjumlahan dan pengurangan, soalnya 2. Ini tugas individu atau dikerjakan individu ya. Kalian jawab di buku catatan. Felicia, nomor 1. Seperti ini ya, di cara bersusun. Nanti baru jawaban. Ya. Ya. 2, 1/3. Betul nggak? Bagaimana bila nomor 1 itu kita rubah ke pecahan biasa? Perhatikan. 2,13 dirubah ke pecahan biasa menjadi ditambah 1,24 dirubah ke pecahan biasa menjadi ini berarti menjadi 337 per dibagi dapat 3,37 sama saja. Oke. Terus yang kedua, pecahan desimal. Misalkan ini cara 1, cara 2-nya dirubah ke pecahan biasa yaitu 4,23 menjadi dikurangi 21/10. Berarti disamakan dulu penyebutnya. Ini tetap 423. 100 bagi 10. 10 kali 21. 210. Jadi jawabannya adalah 213 dibagi 100. Jawabannya 2,13. Silakan yang masih belum dicatat terlebih dahulu buat belajar di rumah. Sampun? Sampun. Kita dengan latihan itu tadi sudah dijawab teman-teman kalian. Jadi Pak Bagus refleksikan ya. Pembelajaran hari ini yaitu penjumlahan pengurangan pecahan. Ya, penjumlahan pengurangan pecahan. Kesimpulannya, kalau penjumlahan pecahan penyebutnya belum sama, itu kita samakan terlebih dahulu. Kalau sudah sama Pak, berarti tinggal dijumlahkan yang pembilangnya. Itu berlaku pula pada pengurangan. Itu pembelajaran refleksi Pak Bagus tentang pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang seperti biasa, kalian tak kasih kertas sticky note, nanti kalian tulis tentang misalkan menyenangkan, tulis bagian mana pembelajaran Pak Bagus yang menyenangkan. Misalkan biasa saja, berarti bagian mana yang kalian anggap biasa saja dari pas Pak Bagus pembukaan tadi. Paham? Kalau sudah ditempelkan di depan. Dilihat yang ada lemnya ya. Jadi biar tidak terbalik nanti. Ditempel di yang papan tulis hitam. Pak Bagus akan mengambil dari teman kalian. Yang satu, ini gambarnya senyum. Bagian ice breaking Pak, sangat menyenangkan karena membuat saya fokus dan tenang pada pembelajaran. Yang satu. Terus ya selanjutnya presentasi, gambarnya senyum. So, terima kasih atas kerjasamanya dan pembelajaran hari ini, refleksinya juga. Jangan lupa pelajari bab selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Ya, di bab ini pertemuan yang akan datang. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.